Di video kali ini, saya akan membahas tentang cara memanipulasi seseorang dengan menggunakan taktik psikologis. Mari kita simak dan dengar baik-baik. Apa itu manipulasi? Manipulasi adalah cara yang dilakukan seseorang manipulator untuk memengaruhi, mengendalikan, atau mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan cara yang tidak jujur, tidak etis, atau tidak adil. Manipulasi bisa terjadi dalam berbagai jenis hubungan, baik hubungan pribadi maupun profesional. Manipulasi bisa berdampak negatif bagi kesehatan mental dan emosional korban. Lalu, bagaimana cara memanipulasi seseorang? Ada beberapa taktik psikologis yang bisa digunakan untuk memanipulasi seseorang, antara lain. 1. Berbohong. Berbohong adalah cara paling dasar untuk memanipulasi seseorang. Seorang manipulator biasanya sangat pandai dalam berbohong, membuat alasan, menahan informasi penting, atau menyalahkan korban atas kesalahan yang ia lakukan. Dengan berbohong, seorang manipulator bisa membuat korban bingung, meragukan diri sendiri, atau percaya pada hal-hal yang tidak benar. Cara menghadapi orang yang berbohong adalah dengan mengecek kebenaran informasi yang ia berikan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis, dan tidak mudah terpengaruh oleh emosi. 2. Menyangkal. Menyangkal adalah cara seorang manipulator untuk menghindari tanggung jawab atau konsekuensi atas tindakan atau perilakunya. Seorang manipulator bisa menyangkal dengan cara mengatakan bahwa ia tidak melakukan apa-apa, bahwa ia tidak tahu apa-apa, atau bahwa ia tidak bersalah. Cara menghadapi orang yang menyangkal adalah dengan memberikan bukti-bukti konkret yang menunjukkan kesalahan atau kecurangan yang ia lakukan, tidak memberikan ruang bagi alasan-alasan palsu, dan menuntut pertanggungjawaban dari ia. 3. Gaslighting. Gaslighting adalah cara seorang manipulator untuk membuat korban merasa lemah, bersalah, atau gila dengan cara merusak persepsi korban terhadap kenyataan. Seorang manipulator bisa melakukan gaslighting dengan cara mengejek, meremehkan, atau mengkritik korban secara terus-menerus, mengubah cerita atau ingatan korban, atau membuat korban merasa bersalah atas hal-hal yang bukan salah korban. Cara menghadapi orang yang melakukan gaslighting adalah dengan mempercayai intuisi dan ingatan Anda sendiri, mencari dukungan dari orang-orang terpercaya, dan menjauhi orang tersebut jika memungkinkan. 4. Memainkan emosi korban. Memainkan emosi adalah cara seorang manipulator untuk membuat korban merasa kasihan, cinta, takut, marah, atau bahagia sesuai dengan keinginan manipulator. Seorang manipulator bisa memainkan emosi dengan cara memberikan pujian palsu, hadiah-hadiah murah hati, ancaman-ancaman halus, atau sikap dingin dan panas. Cara menghadapi orang yang memainkan emosi adalah dengan tidak terlalu bergantung pada pendapat atau perhatian orang tersebut, menjaga batas-batas Anda sendiri, dan mengenali tanda-tanda pelecehan emosional. 5. Membuat lelucon yang menyinggung korban. Membuat lelucon yang menyinggung adalah cara seorang manipulator untuk menyakiti perasaan korban tanpa harus bertanggung jawab atas kata-katanya. Seorang manipulator bisa membuat lelucon yang menyinggung dengan cara mencemoh penampilan fisik, kepribadian, kecerdasan, atau prestasi korban dengan nada bercanda. Cara menghadapi orang yang membuat lelucon yang menyinggung adalah dengan menegur atau mengabaikan lelucon tersebut, tidak tertawa atau tersenyum, dan mengungkapkan perasaan Anda secara jujur. Demikianlah 5 taktik manipulasi psikologis yang saya bahas di video ini. Semoga bermanfaat dan membuat Anda lebih waspada dan tangguh dalam menghadapi orang-orang yang berusaha memanipulasi Anda. Namun perlu kalian ketahui bahwa ilmu ini tidak kalian gunakan untuk perbuatan jahat atau perbuatan yang dapat mengancam nama baik kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.